Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang ada sejarah firman Tuhan di dalam aksara Chinese. Kenapa saya mengangkat daripada sejarah ini? Karena keesokan harinya itu adalah Chinese New Year. Tahukah saudara kenapa aksara Chinese itu sangat cocok dengan kejadian yang tercatat di dalam firman Tuhan? Seperti aksara Chuan, yaitu di dalam kata aksara itu ada huruf pa dan kemudian ada huruf ko dan ada huruf chow. Nah, pa itu artinya 8, ko itu ada artinya mulut, dan kemudian chow itu artinya boat ataupun perahu yang agak kecil. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, apa pengertian daripada 8 atau dikatakan pa ataupun dikatakan ko itu adalah mulut dan kemudian adalah chow? Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Ya, yang dikatakan di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, nah kembali mengenal daripada aksara pa dan ko. Di situ dikatakan di dalam bahtera itu disebut kapal besar. Itu ada 8 mulut, yaitu siapa saja? Yaitu ada Nuh dan istrinya, itu sudah 2 orang, beserta dengan ketiga anak laki-lakinya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Beserta siapa lagi? Istrinya. Artinya ada 8 orang, 8 mulut ada di boat itu. Dan huruf chow terlihat seperti ruang disekap. Memang di dalam kapal besar itu yang disebut bahtera Nuh itu banyak sekatannya. Karena ada sekatan untuk manusia, ada sekatan untuk binatang ini, dan ada sekatan untuk binatang itu. Nah, pertanyaannya itu adalah, kenapa aksara Chinese bisa sama dengan cerita Nuh? Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali lagi kita melihat kepada firman Tuhan di dalam Kejadian 11 ayat yang pertama. Yang dikatakan di sana itu ada pun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi artinya semuanya itu dulunya itu sama. Tetapi karena kesombongan manusia mendirikan menara Babel, ingin menyamai seperti langit. Dan apa yang terjadi? Kejadian 11 ayat yang ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Oleh sebab itu jangan heran masih banyak lagi, khususnya aksara Chinese, tersirat sejarah firman Tuhan. Dan itu terjadinya kapan? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi supaya kita tahu awal mulanya sebelum ada pemerintah di Chinese, sebelum ada kaisar di Chinese, sebelum ada raja di Chinese. Berkisar daripada sekitar 4-5 ribu tahun sebelum Masehi. Dan Anda sudah melihat daripada slide ini bahwa pada saat itulah Kejadian 11 ayat yang pertama itu sudah diceritakan. Dan kita melihat daripada sejarahnya Chinese, ternyata belum memulainya apa-apa sampai terjadinya adanya air bah di zaman Nabi Nuh. Dan tempat itulah menara Babel manusia diserahkan. Jadi pada saat itu belum ada kaisar di Chinese. Dan Kaisar Huang itu belum memulai. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum ada Kaisar Huang, menurut catatan di dalam sejarah buku Stephen Humara. Oleh sebab itu kita lihat dan kita tahu saat ini Alkitab yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu kenapa aksara Chinese bisa sama? Karena ada mengandung sejarah firman Tuhan. Firman yang dari awal dan firman Tuhan yang menjadi akhir. Karena Tuhan kita Allah, Alfa dan Omega, itu tidak dapat dipungkiri. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus
Dan sekaligus saya menyampaikan kongsi Pak Sai Wan Sejui. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah-Mu yang selalu memberikan kami pengertian dan pengetahuan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya tercatat di dalam firman Tuhan yang untuk kepentingan daripada umat-Mu untuk lebih cerdas lagi. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang masih kekurangan, berkati orang miskin ya Tuhan, berkati Tuhan daripada orang tua kami dan juga yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepada-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin.